Berarti Hayabusa dong yang terakhir. Iya bisa jadi Hayabusa. Iya kan? Dan sebenarnya disetir memang Eko ini ngarahin gitu kan. Oke gue ban assassinnya nih biar Fredrinnya jatuh ke jungle. Iya. Iya. Gitu kan mau nggak mau kan. Betul. Tapi kalau ngelawan Onyx nggak semudah itu. Ya keluarnya bisa yang lain nanti. Buat Iya. jungle-nya siapa tahu nanti keluar siapa tadi? Link. Link Nggak ada Amon. Amon? Wah, Amon Enggak lumayan. sih Amon. Kemarin aku Oke. ngeliat Amonnya Kairi, waduh. Sempat dipakai dan abis itu langsung interview. Dia bilang dia nggak ngapa-ngapain, dia digendong Iya. temennya katanya. Digendong Iya. anak-anak lain katanya. Oke Matrix ditutup. Marksman-nya mulai Itu semakin dia tipis. Hayabusa di band. Wah kayaknya Karim bisa nih nanti dari Eko ya. Bisa banget kalau dia Kairi. Ini last pick-nya disimpan aja dulu sih. Mending buka ini gak sih? Ambil Romernya Chow. Chow. Ah, Romer ini Chow. dia. Chow Kiboy harusnya ya. Lawan Kaja kah? Kaca. Atau memang Grok? Groknya kayaknya jungle. Atau di Groknya Romer yang sih. jadi Romer? Bisa jadi Grok Romer karena Karena enak. disimpan, karena Freddy di flex nih. Ini tergantung nanti siapa yang keluar marksman-nya. Bisa-bisa kita bakal melihat Link. Oke. Tergantung marksman dari Eko juga nih bakal ke arah mana atau jangan-jangan keluar lagi nih dari Benny Kitty gitu kan. Entah Harit. tiba-tiba Min Sitar kah di gold lane yang hero-hero yang unpredict banget tapi kayaknya Ya Harit bener. Siap. Oh. dengan Harit dari slot. magical damage untuk gold lane ya. Ya. Teresla untuk tumbal di bagian depan sepertinya nih untuk badan utama dari Eko sendiri. Ya. Dan berarti kemungkinan besar Fredin jungle dah. Freddy jungle kemungkinan besar. XP-nya kalau mau main potong lane bisa main hero yang jalannya cepat. Ya Uranus lagi juga kalau emang mau laning ya bisa juga. Atau lapu-lapu. Aku suka Esmeralda guys. Esmeralda. Jarang kelihatan ya Esmeralda ya. Jarang. Jarang kelihatan. Uranus juga oke. Uranus buat mainin laning maksudnya kan. Iya. Kalau main enak atau ya kalau emang ambil jungle assassin gas lah. Link Udah kita lihat. Popheus aja lah udah. Popheus. Hmm. Aku lebih suka ke arah Uranus sih sebenarnya. Masya, Oh, tapi Masya. Masya. Oke, Hero yang masa. kemarin dipakai ya. Dan yes, kita punya 10 hero kali ini. Dan Masya dari Boots yang sudah terlihat. Berarti satu magic. Ngandelin magic dari Suns. Iya. Damage-nya iya, cuman dari Kadita doang. Tapi ya untuk dari Eko sendiri juga bermain dengan magical damage di arah gold lane yang artinya mid lane dan gold lane ini source damage-nya kan sama ya. Betul. Berarti satu item defense bisa ngelawan 2 damage dealer nih. Lumayan oke sebetulnya. Oke, tapi kalau kita ngelihat memang sebenarnya Eko mereka lebih ngebawa ke arah magic damage untuk tim gold untuk di sisi gold lane ya. Dan ini kesempatan untuk dari cewek sih sebenarnya yang bisa snowballing dari awal dengan poke dari damage dari seorang Medusa. Yang sulit untuk melawan Azorius. draft dari Eko sekarang ini adalah defense item mana dulu nih yang mau di-build. Mau di physical dulu kah atau dari magicnya? Karena magicnya mereka punya burst. Iya. Arit Valentina ini sakit. Tapi untuk physicalnya gak boleh diremehkan. Grok pasti build damage item. Betul. Dan tentu saja kita akan melihat di game yang kedua. Onyx sudah mengantongi 1. Yuk kantongi 2 lagi yuk. Kantongi 1. poin berikutnya yuk. Satu langkah di depan dan buset dah baru banget mulai tiba-tiba temponya sudah sangat tinggi. Kiboy yang bersama dengan Sans udah langsung ngerusuh di awal dan dapat ya. Dapat yang kecil ternyata satu kerugian untuk Kaltzy. Ya, Oke. sementara kali ini dari Kiboy pun terjebak, tapi seperti tidak akan terlalu diharas juga sama seorang Kaltizi. Sementara Boots sudah mulai terlihat bermain di area jungle yang dimiliki oleh Eko. Buset, Efek dari fight Onyx memang ke arah seorang Sanji, tapi Boots langsung pakai sprint kabur ya. Gak mau terlalu jauh mainnya. Langkah 1000 ya dia. Sendirian dia soalnya. Dan itu masalahnya setelah dapetin orange malah Kaltizi mungkin bisa ngeharas ke arah seorang Boots kalau masih terlalu overcommit di area jungle dari tim Eko. Tugas dari Boots tadi adalah untuk mendelay ya. Biar takut juga tadi buat keluar dari zona jungle-nya. Dan lihat bagaimana Benny Kitty juga lagi dicicil oleh cewek. Satu hit lagi hampir saja cewek bisa ditumbangkan. Wah itu sedikit lagi kalau kalkulasinya miss. Bisa tumbang itu. Yap. Dan itu memang ngerinya dari Harit ya. Dimana dia juga punya synchro vision-nya, synchro dash-nya sih yang buat positioning-nya bakal jadi sulit nanti untuk Melissa. Madalnya dia bisa ditinggal nanti dengan synchro dash-nya. Oke. Retribution yang baik dari Kari. Bisa dapetin satu creep jungle tadi. Dan akhirnya Kaltzy masih level 3 nih. Yap. Nah ini yang dicari ya. Dan menariknya ya tetap ya main attack speed buat Boots-nya. The Iya. Swift Boots yang dibeli oleh Boots. Dan Kaltizi pun memang harus agak sedikit membuang waktu ya. Sampai di menit yang kedua dia baru bisa dapetin level 4-nya. Sans juga yang dapat. Sans,
Dan bahkan gak dapat kesempatan dari Kaltizi untuk menyentuh ke arah Kelomang. Tapi kali ini Boots bakal coba untuk mengusir ke arah seorang Sunford. Tahunnya memang Petrify. connect tapi Petrify bersama dengan Roviv membuahkan hasil. First blood untuk Onyx, sementara kali ini Kaltizi masih dengan satu buah retribution. Namun ternyata pergerakan dari Onyx sempat ditahan dengan adanya satu buah wall charge. Yawi memang tumbang terkena efek Terrified dari seorang Suns. Terkena damage dari seorang Suns. Kiboy masih bisa selamat juga ternyata. Turtle-nya bisa di-secure oleh Eko, tapi ya nggak ada masalah. Kill yang didapatkan oleh Onyx juga lumayan mahal, 2 kill. Untuk di awal ini udah enak banget. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu. Gila Suns dengan recall-recall-nya. Ya dengan Arcane Boots juga yang langsung dibeli oleh dia ya ini. Yang berarti akan menginjal full penetration, full damage dari Harit dengan Magic Shoes. Dan masih menunggu untuk next item dia sendiri. Lihat top lane-nya juga Benicute seakan-akan bisa menghadang 1 sampai dengan 2 pemain. Iya, karena dari Benicute sendiri memang lebih berfokus untuk ngebales poke damage yang dimiliki sama seorang Melissa. Dan Kiboy terpaksa harus turun ke area atas untuk bisa nge-cover seorang Melissa di sini. Karena posisinya kalau sampai ceweknya tumbang ini akan menjadi kerugian. Benicute bisa dapetin plottingan di 5 menit pertama untuk goldnya. Sementara Kairi udah mulai bergerak juga ke area atas. Soalnya memang harus diturunkan di arah gold lane. Dua-duanya ini punya damage ya. Beda sama di game pertama. Kalau di game pertama kan dua-duanya butuh item. Tapi di arah bottom lane sepertinya ada sedikit pertikaian saja. Boots yang fokus untuk clear dan juga Sunford yang fokus kali ini dikejar, bahkan harus memeluk dari turret pertama dan masih bisa selamat untungnya. Ya itu nyaris banget sih karena memang musuh dari Masya juga ya mungkin Paris lah ya. Karena ledakan dari skill 1 dia. Dan lihat bagaimana dari Sunfordnya masih harus menunggu dua-duanya recall top lane. Top lane, oh no, go away dari cewek nggak bisa menyelamatkan dirinya karena 3 member dari Eko yang harus diturunkan dapetin kill. Lumayan banget walaupun udah ada backup dari Kiboy masih nggak cukup. Ya, mereka mau kasih space yang banyak sih ke arah Benicute. Apalagi platingan yang gold masih bisa diamankan. Tapi pergerakan dari pemain-pemain Onyx terpaksa untuk bermain lebih aktif di area goldnya. Karena mereka nggak mau kasih kesempatan untuk Benicute terlalu jauh bisa nge-push sampai ke area turretnya. Dan kali ini Turtle yang sudah mulai muncul di area atas sudah mulai dikontes. Tapi ada satu dua Trigun dari seorang Kiboy. Dan terpaksa menggunakan dengan satu buah Roviv yang di-copy dari seorang Sanji. Tapi di sisi lain Yawi memang tumbang. Dan Kiboy akan menjadi pertukaran. Sementara cewek bakal coba di positioning terlebih dahulu. Sunfall bersama Boots sudah mulai datang kali ini. Dan ada Eyes on You dari seorang Suns. Tapi di sisi lainnya Suns berhasil untuk menemukan satu pemain. Sunfall memang hilang. Tapi di sisi lain Boots bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Sanji yang masih bisa memberikan efek Terrified. Wow, fight-nya cukup panjang sebetulnya. Namun kalau dilihat sebenarnya setup dari Onyx tadi lumayan bagus. Wachas keluar, bakal coba untuk ke Panis mungkin ke arah Kairi. Tahunnya connect. Masih bisa kabur kah? Masih bisa selamat untungnya. Dan retribution tadi kurang on point sepertinya. Yawi yang dapat. Iya. Masih delay, nggak ada retribution. Pantesan nggak dapat. Yep. Dan ya, perjuangan dari Onyx tadi untuk bisa memenangkan 2-2 dan mereka harus berhati-hati banget dengan Benicute. Zaman Force ini efek slow-nya luar biasa yang apalagi dari hero-hero melee yang sedang dimainkan oleh Onyx. Ya, tadi padahal Kiboy udah sempat dapetin 1-2 Dragon ya. Tapi masih bisa dihindari dengan adanya Roviv yang di-copy oleh seorang Sanji tadi ke arah seorang Suns. Gak masuk damage-nya. Onyx, mereka memang gak dapetin turtle objektif. Tapi setidaknya ini dari ceweknya enggak tumbang dan dia dapetin 1 kill tadi. Ya, yang lumayan signifikan ini adalah gold gap ya dari kedua jungler yang jelas sangat terlihat gitu. Tapi Council hanya dibuka sebagai peringatan saja ke arah seorang Kiboy. Namun Kiboy juga masih respect dengan damage yang dimiliki oleh Eko dan Benicute. Ini lumayan free farm loh Benicute-nya. Yep. Soalnya dari belakangnya udah ditutup semua nih. Kairinya udah ada di posisi, Sunsnya juga di depan. Rockwave-nya diambil, hati-hati nih. Iya, Suns bakal coba di-copy terlebih dahulu oleh seorang Sanji. Tapi di sisi mid-nya Kiboy bakal coba dipaksa pukul mundur. Suns berhasil dapetin Petrify ke arah 3 pemain. Yawi down. Dan Yawi tumbang kali ini. Namun kita dilihat juga di sisi lainnya Suns harus harus rela untuk hilang nyawanya di area atas karena udah pasti. Itu 3 lawan 1, at least dia dapat 1 sih. Iya, dan dia bisa nge-defense, at least dia bisa nge-clear juga tadi, nggak hancur sekarang dari turretnya. Dan itu udah keuntungan yang didapatkan oleh Onyx. Namun kalau kita membahas di arah mid lane, ada Tahun yang connect.
Eyes on You lumayan sakit. Oppression Rod masih cukup tanky ternyata dari Sanji dan tidak mau overcommit Kiboy. Yang maju ke arah depan masih belum komit dari Dwarf Dragon-nya dan harus mundur dari keduanya. Ini Eko lumayan mengerikan sih. Lewat mana, rumput mana tiba-tiba ada keluar pemain dari Eko. Dan seakan-akan mereka mau coba untuk dapetin map control yang begitu besar. Sementara kali ini Turtle sudah mulai di kontes juga. Sanford benar-benar digaruk sama seorang Boots. Bakal diajak main. Tapi Sanford kali mundur terlebih dahulu di sisi lain dari Yawi. Mencoba ngebuka dengan satu buah barrier tapi masih ada wall charge untuk mundur. Sans ngebuka dengan adanya satu buah wave tapi Kiboy masih ada flicker. Sementara Kairi bakal menjadi garda terdepan untuk pemain-pemain Onyx. Benny Cutie masuk. Namun ternyata digeser dengan adanya satu buah. Masih Naditi, Sanford masuk dengan satu buah penalty zone. Tapi di sisi lain Kiboy harus tumbang. Boots pun terjebak di antara tiga pemain. Tiga pemain dari hilang dari Onyx. Sementara kita ngelihat Sanford memang harus buang badan ke arah depan karena mereka tahu pressure yang diberikan sama Onyx ini terlalu besar. Dan Benny Cutie lagi-lagi Zaman Force yang memberikan slow effect. Bakal coba ditahan, tahunnya connect. Dan bahkan dari Kairi mencoba untuk melakukan defense di area mid. Onyx masih bisa bertahan. Oke, masih cukup aman untuk saat ini. Tengahnya masih belum hilang. Dan untungnya tadi sebenarnya fight-nya itu agak di-delay sama Boots. Karena kalau enggak itu bakal bahaya banget, Om. Ya di belakang yang waktu di Turtle ya tadi. Ini memang benar-benar di-delay. Boots-nya fokus untuk mencakar Sanford. Biar dia mundur ke belakang. Dan pada akhirnya Sanford juga sadar. Ya mau gak mau dia akhirnya nabrak aja. Dia maju, dia ngasih penalty zone-nya. Karena dia pasti tumbang kalau dia dicicil terus-menerus. Oh no, penalty zone-nya dibuka. Niatnya untuk nge-punish Kairi mungkin. Namun tidak ada follow up damage. Dan akhirnya Kairi punya informasi yang penting banget. Gak ada penalty zone dari Eko. Yap. Dan cewek juga udah punya damage yang bakal besar ya. Ini bakal scaling juga kalau tim fight kumpul selalu dilakukan oleh Eko. Oke, arah mid lane, konsilnya cukup baik sekali. Kairi yang coba untuk diincer, masih belum ada Zaman Force. Masih belum mau di-commit dan Kiboy siap untuk datang mungkin. Bisa di-bait dari wall charge-nya. Recall keluar, Benny Cutie masuk. Dengan Zaman Force yang langsung di-kick. Dwarf Dragon yang baik, namun Kiboy yang bakal menjadi punishment sepertinya free hit dari cewek. Maes on you-nya bagus. Penalty zone-nya keluar dan Benny Cutie yang harus tumbang pertama. Next target Sanford. Sanford juga harus tumbang, namun Kiboy di sisi lain bisa dipanis. Menyisakan 3 member saja dari Eko. Dan kali ini Kartizi sudah mulai terlihat di area mid-nya. Boots-nya langsung mengejar. Dan bahkan Thunder Clap dari seorang Boots tidak membiarkan kesempatan untuk seorang Kartizi. Kali ini mundur dengan bebas, tapi turret objektif akan diamankan oleh Onyx. Repositioning yang begitu baik dari cewek dan juga Kiboy. Tadi Kiboy balik lagi loh untuk numbangin seorang Benny Cutie. Karena dia tahu ceweknya lagi buka go away, lagi cari positioning yang bisa dibilang ini lebih aman untuk seorang ceweknya biar dia nggak bisa di pick off. Karena posisi di depan itu ada Sanji. Wow, dan kali ini Lordnya coba untuk dikontes mungkin udah ditarik oleh teman-teman dari Eko. Cukup berbahaya dan kita akan melihat kali Zaman Force di bagian depan. Kairi masih belum bisa masuk, retributionnya sudah keluar dan bisa diamankan oleh Boots. Lanja untuk Onyx. Masih ada go away di bagian belakang. Coba untuk bertahan hit ke arah Sanford. Masih ada Yawi di bagian depan menahan badan dan tidak ada yang tumbang. Boots save the day. Boots benar-benar cowok idaman banget. Dia benar-benar bisa diandelin di waktu-waktu yang benar-benar dibutuhkan sama Onyx. Dan lihat dia. Wah, kalau kita lihat game pertama, Sans yang ngerjain semua. Sekarang game kedua, Boots yang pegang kendali. Siapapun yang mencoba untuk deket ke arah objektif yang mau diamankan sama Onyx, ini digaruk. Kita akan lihat instant replaynya yang sebenarnya Boots ini udah pegang momen banget sebenarnya ke Benny Cutie. Ya, dia pegang Benny Cutie tapi Benny Cutie-nya udah mundur, dilepasin dan dia langsung fokus ke Lordnya yang memang udah low HP tadi. Lagi-lagi Kartizi kena knock up. Dosa apa dia? Aduh itu hit biasa Om. Masih hit biasa Om. Tapi dia kan pakai Swift Boots, lumayan ada attack speed, ada lumayan bikin kita deg-degan sih Om lebih tepatnya Om. Tapi bagusnya Kiboy juga nendangnya ke Kartizi. Jadi dijauhin dari Lordnya, ya kan? Sampai ditunggu Boots-nya udah bisa ngusir Benny Cutie, langsung dia pencet tuh basic attack ke arah Lord. Apalagi dari Boots sudah punya Guardian Helm ya kan, satu Thunderclap aja. Itu berarti dia bisa kunci sebenarnya, kunciannya udah masuk. Benny Cutie atau Sanji juga bisa. Ini akibat terlalu respect sama Kairi nih. Mereka lupa Boots ini kuat banget sebenarnya di landingnya. Dan Kartizi mencoba untuk ditahan di area jungle. Namun hanya fox saja yang diberikan oleh Onyx. Lord juga berhasil diamankan di area atas. Oke, ada konsil tadi yang kebuang. Sepertinya Kiboy buka konsil, Yawi flanking ke arah belakang. Namun tidak menemukan target yang tepat dan akhirnya mundur lagi. Reset lagi. Iya, Boots-nya sendirian, ngasih pressure ya, split push.
Dan siapa nih? Siapa yang mau di-absen? Siapa yang mau digaruk sama Boots? Tapi gak bisa juga sih kalau Masya, karena gak ada burst damage. Iya, cuma Dari dia Eko. ngepok-ngepok aja sebenarnya. Ya ini kan last pick-nya tadi Masya. Heeh. Karena udah ngeliat siapa yang bisa nge-burst, udah gak ada sama sekali. Jadi 3 bar HP ini bakal aman. Tapi kali ini ada pertempuran di area purple. Cewek udah ngebuka go away. Depan Kaltisi tumbang. Tahunnya connect ke arah seorang Sanji. Dipaksa ngebuka satu buah wave yang di copy. Dan bahkan connect lagi kali ini dari seorang Kairinya. Sanji memang hilang. Boots. Keyboy, the wave trigger ke arah belakang. Boots. Sanford hilang. Tapi Boots menggila. Ini pemain yang luar biasa. Benny QTD tinggal sendirian. Tim fight yang terpisah. Onyx Esports. 2-0 di depan mata. Dan bahkan mereka mulai masuk kali ini ke area base-nya. Apakah yang akan dilakukan oleh Benny QT? Keyboy Keyboy. flicker. Maju ke area depan Zaman Force. Tapi Onyx mengamankan 2-0. Grand final di depan mata. Match point untuk Onyx Esports. Di atas langit ada Onyx, 2-0 Israel. Onyx bisa memegang momentum kali ini, match point untuk Onyx. 1 poin di depan mata bisa membawa Onyx menuju slot di grand final. Ini last pick-nya luar biasa sih. 2 game, 2 kali last pick mereka ini benar-benar menguntungkan untuk Onyx. Masyanya tadi gak ada obat sama sekali. Karena mereka makin bingung kan. Iya. Ini second ban mau ban siapa nih? Atau mereka mending jadi second pick deh mending daripada first pick sekarang. Mending Gak kita, apa-apa, kasih aja persiknya. mending kita lupakan Lancelot, ambil Fredrin. Kalau jadi Eko ya, kalau jadi Eko maksudnya. Karena Kalau- memang entah kenapa Lancelot ada penurunan Om.